saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir yang dari 3 cerita itu hanya 1 cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai kotala, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa taala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi di antara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan gitu. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Artinya mohon maaf karena pemahaman saya ada 2 pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih. Dan yang terakhir mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang madhohirul jamal atau madhohirul jalal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Dari peternakan ya? Tapi mau ngomong tafsir itu. Nah, mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai. Nah, ini ada yang hafal Quran ngaco, paling enggak setengah hafal. Nah, yang dari Unisma. Ndak begini, ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri, ya saya maknani wa ma fa'altu lan orang nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khidir sendiri itu kamu untung ndak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir hanya 1 orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Wah itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel tidak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel tidak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fi. Ingat ya Israel. Iya kan? Nah, Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni nyuwun sewu orang soleh betul. Tapi wae kabundut ya. Itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena perintah. Nah, Khidir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel. Karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh kan orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari. Bukan mikir sampean tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu nak keramat kan taqabbalallahu wa minna minkum taqabbal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat jadi ya tetap hidup itu terus. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal itu Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel. Karena itu korbannya lebih banyak. Pertanyaannya, Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazahu? Kan enggak. Karena semua itu wa ma fa'altuhu an amri. Saya lakukan ini. Mungkin ngaji kamu enggak khatam sih mau delok fakotalah itu. Itu Nabi Khidir pasti tersinggung, enggak baca belakangnya itu. Ya karena jurusan peternakan itu. Atau salah gurunya yang ngajar. Daripada nyalakan 1 orang mendingan 2 ya.
Jadi kalau ngaji itu khatam, sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyarai Bukhari, dan ketika itu cerita tafsir ayat itu, wa hadza dalilun ala anna Musa afdhalu minal Khadir. Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya. Beliau gak terima ada orang main membunuh. Aqtal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs. Laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, sur'atu Musa ila nahyil munkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil azmi. Jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini tidak benar kamu. Padahal sudah ada perjanjian, kamu tidak boleh bantah. Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat, lebih memihak syariat, nahi mungkar itu wajib. Justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa faqal Khadir. Makanya Nabi Musa tetap gugat, nggak bisa dong, ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh. Maka itu jadi ilmu. Nabi Khidir pada akhirnya nyuwun sewu ya tidak bisa jawab. Makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri. Sebenarnya saya sendiri itu ya tidak punya alasan. Jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini wong melarat mulai cilik, meh sugih mbok pateni. Mbok yo baro ben sempat sugih itu. Ini kuliah paling lama urung sempat urip penak. Nah, itu kan mbok yo mateni wong kira-kira nek wis sempat mapan sempat. Lu andai kan Israel pakai aturan syariat kan mateni orang kan jadi kira-kira lah. Jadi itu tidak ada hubungannya tadi dengan ilmu yang kamu katakan urusan psikologi, anak itu tetap semuanya haram dibunuh, nggak boleh. Ya jadi tetap, makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya Nabi Khidir itu ada punya alasan, hanya ngendikan wa ma fa'altuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokok yaitu semua ini saya lakukan saya sendiri itu tidak tahu karena perintah. Jadi untung kamu gak nyual Nabi Israel. Kalau nyual diincem ribet kan. Ini orang tadi pas seminar Gus Bak ngeritik saya. Wah. Jadi itu pinter kamu. Yang kamu soal Nabi Khidir. Jadi enggak itu. Ya kalau nyual Israel resiko tinggi itu, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya. Makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus karena yang punya tradisi khatam. Saya tuh kalau ngaji kitab udah khatam tuh tersiksa karena tadi. Kadang-kadang yang depan-depan itu tidak jawabannya di belakang kan tadi wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tidak sabar, wajar kamu tidak itu memang saya sendiri sebenarnya enggak paham itu. Jadi cara basa Jawa niku wajar saya musake ra paham. Jadi aku dhewe ku ya ora paham. Wong aku ya mau ngakoni gitu. Jadi sebetulnya sama-sama ada itu kan. Iki jenenge wa ma fa'altuhu an amri. Udah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Habibana Jindan, Gus Bahar dan semuanya, langsung saja mengikuti daripada apa yang disampaikan Gus Bahar, yaitu gerakan cangkem elek. Alhamdulillah tempat kita di daerah Bogor khususnya bertempat yang berseberangan dengan beberapa faham yang macam-macam dan itu mustajab gerakan cangkem elek untuk menghadapi mereka ngoten Gus. Dan terus kulot dia nyuwun ijazah terus mewakili sedaya dan yang kami kalih mumpung teng mriki kan ingkang didhawuhaken Gus Bahwa fasilitas dinggo fasilitas nyuwun fasilitas ijazah ngurungokke tafsir Jalalain ingkang teng YouTube. Terus nyuwun ijazah ingkang kathah niki. Ambil ijazah yang banyak, fasilitas dari apa yang jadi tadi disebutkan beliau, fasilitas, masyhad dan semuanya. Jadi kita memiliki cara fikir yang enteng, yang enak. Dan mumpung wonten ijazahipun, nggih kula suwun ngoten Gus Bahwa. Ngoten cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Pak. Saya Nawawi Bahrudin. Kalau secara organisasi saya dari PCNU Kota Tangerang. Saya Mustasar. Bersyukur sekali saya bisa berjumpa dengan Gus Baha dan Habib Jindan yang beliau ini keduanya adalah idola saya. Kalau boleh ngaku, saya ini ngaku sebagai santri kalong virtual via YouTube Gus Baha dan Habib Jindan. Jadi apa namanya? Sejak kecil saya ini dididik secara tradisi tasawuf yang agak sangat keras begitu ya. Kalau saya boleh cerita nih ada ponakan saya ini Ustaz Samsuri. Kami tuh keluarga besar kami tidak ada yang dulu miara TV Gus. Televisi nggak ada, bunga bank juga susah gitu. Musik itu haram, speaker ini juga haram nih dulu. Nah perkembangannya kemudian semakin besar.
ada idola-idola kami yang agak keras begitu melontarkan kritik kepada pemerintah, yang kemudian itu membuat saya galau gitu ya, kenapa ulama-ulama kita bersikap terhadap pemerintah keras memberikan kritik. Nah, saya menemukan jawaban bertemu dengan Habib Jindan via YouTube tentunya dulu ya, walaupun saya kebetulan pernah juga silaturahim, kemudian juga dengan Gus Baha. Ini ada perspektif yang berbeda gitu ya, antara relasi ulama dengan umaro. Pendekatannya itu tidak yang kritik, yang bukan sekedar kritik tapi adalah menghujat. Nah, ini saya temukan formula yang sangat menjawab kebutuhan saya pribadi, sehingga istri saya ini udah mulai cemburu sama Gus Baha karena saya terlalu sering nonton YouTube Gus Baha. Gitu. Nah, yang kedua soal sanad ya. Salah satu bukti saya pernah dengar cerita Gus Baha, agama itu adalah bir riwayah. Oleh karena itu perlu sanad. Nah, saya merindukan bersanad dengan Gus Baha nih, tapi kan saya bukan santri yang secara langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin minta rukhsah sebetulnya Gus dan Habib. Kami ini kalau boleh mewakili diakui sebagai murid Gus Baha, bisa bersanad walaupun dalam pertemuan tatap mukanya saat ini aja baru. Mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Ustaz, sahabat aja sekali ketemu Nabi langsung jadi sahabat kok. Baik, Gus Baha barangkali duluan. Kiai Abdurrahman Sahal, Kiai Ustaz Nawawi. Iya. Apa saya Gus? Iya. Begini ya, masalah cangkem elek tadi ya. Bakat tuh sampean? Sudah, alhamdulillah sudah bakat. Karena kalau lewat Habib kita tidak pantas, beliau biar sempurna saja, tidak usah sanad itu. Jadi begini, dulu ketika Sulhul Hudaybiyah itu kan umat Islam sedikit sekali, terus dipaksa untuk pulang dari Mekah, tidak boleh umroh. Terus sahabat berkomitmen berani mati bela-belain Rasulullah SAW. Ketika berani mati ini digojlok sama orang musyrik. Jangan-jangan setelah kami perang betul, kamu meninggalkan Muhammad. Ini yang omongannya orang musyrik. Abu Bakar, itu semua ulama tahu kalimat itu, cuma tidak usah diterjemah. Umsus bidrallah katanya. Itu adalah Abu Bakar yang ketiga ini. Karena memang ekstrim. Terus kedua, ada orang Bedui itu ngukur seorang nabi itu dengan hal-hal yang kurang baik. Misalnya begini, ya Muhammad, kamu ngeklaim tahu berita langit, coba unta saya yang hilang itu di mana? Katanya tahu berita langit, sekarang tahu nggak unta saya hilang itu di mana? Mobil saya di mana? Begitu juga ketika untanya hamil, bunting itu tanya, Muhammad, kalau kamu nabi katanya tahu berita langit, kamu tahu isinya yang di unta saya ini? Itu ada sahabat yang saking nggak kuatnya dimimpin nabi itu, udah kalau tanya gitu tanya saya terus. Terus si tadi orang tadi dibilangin sahabat, nazauta 'alaiha fakanat minha sakhlah. Jadi intinya ini Habib Jintan biar senyum-senyum aja. Jadi intinya kadang ad-difa sama orang-orang gitu mau tidak mau nggak ada pilihan ini. Kalau yang ma'ruf di Quran ya uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jadi ketika Nabi Ibrahim, ini sering saya patah-patah supaya tidak paham semua karena ini sanad kurang baik. Tapi kebutuhan itu. Biasanya yang minta itu yang jenisnya ya seperti ini yang sudah cangkem elek cuma butuh legitimasi gitu. Jadi dia butuh nggak tanggung jawab, dilimpahkan ke saya. Kalau saya kalaupun salah kafaroh saya banyak. Saya kan ngapalin Quran. Kalau orang itu hafal Quran, inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al Quran. Kalau kamu sekali salah adabnya banyak. Kalau saya punya penawar banyak itu. Jadi faja'alahum judadan tadi. Siapa yang memecahi berhala ini, kata Ibrahim, ya yang bawa kapak. Kenapa mecahin? Mungkin sentimen dia ingin disembah sendiri katanya. Tanya yang bawa kapak. Kata orang-orang kafir, kamu kan tahu berhala itu tidak bisa ngomong, masa disuruh nanya? Otak kamu di mana? Nggak bisa ngomong, nggak disuruh nanya. Otak kamu di mana? Terus Ibrahim balik, ya balik apa? Balik ngendikan, balik mengatakan uffil lakum. Otak kamu lalu di mana? Kayak ditanya aja tidak bisa jawab, kok kamu sembah. Jadi di beberapa kesempatan sahabat belain Nabi sampai gitu. Jadi banyak orang Bedui, orang-orang peradaban, karena Nabi itu memang nyatanya mendapat berita dari langit. Mereka terus itu dijadikan alasan. Unta saya hilang di mana Muhammad? Ini di mana? Unta saya ini hamil itu bentuknya kayak apa? Katanya kamu tahu berita langit. Masa gini aja enggak tahu? Ya terus tadi. Saya enggak tahu sahabatnya mungkin kayak jenengan enggak tahu saya. Terus dia ambil, udah tanya saya aja. Nazauta 'alaiha fakanat minka minha sakhlah. Nazauta itu sudah paling anaknya kayak kamu lah, kamu yang nazauta 'alaiha, ada usah diterjemah nazauta 'alaiha itu.
Tapi potongan-potongan gini tahu kira sultan dia itu kayak. Artinya ya memang dalam banyak hal memang nggak bisa dihindari hal-hal seperti itu. Ya tapi tentu yang suasananya ilmiah bukan hadzun nafsi ya, suasananya yang ilmiah bukan apa? Hadzun nafsi. Karena kadang-kadang memang mau nggak mau kayak ya tadi orang-orang yang menghujat Nabi, orang-orang yang apa itu. Kadang-kadang paling efektif itu ya jawab seperti itu. Ya, jawab seperti itu sudah berapa tadi? 3 kan? Nah, itu bukti bahwa kadang-kadang itu nggak ada pilihan dalam menjelaskan. Ya, nggak ada pilihan dalam menjelaskan. Ya, maksudnya seperti itu. Tapi tidak tahu saja. Daripada anggap Wididan kan kasihan. Saya aja yang jawab. Nah, terus tadi yang Jalalain rutin saya, sanad saya memang sebetulnya kalau saya boleh milih di mana-mana sanad tuh ngajinya utuh. Saya dulu ngaji Mbah Mun itu mulai Jamul Jawa sampai Fathul Wahab banyak. Sebagai keluarga Quran, bapak saya itu hafal Quran itu kayak Fatihah, ma'ruf itu di daerah saya. Tidak ada orang hafal Quran kayak Fatihah, kayak bapak saya itu. Makanya tradisi keluarga kami memang Quran, terus babah kami juga dari ulama Lasem. Habib Jidan pernah rawuh di mbah saya. Kebetulan pondoknya mbah saya namanya juga Al-Fakhriyah. Jadi, karena kalau konstruksinya tidak khatam, seperti ini namanya ijazah amma. Ijazah amma ya cukup lah buat rame-rame. Tapi secara keilmuan itu masalah, karena konstruksinya belum selesai. Makanya tadi saya senang Habib Jidan ketika cerita ada orang ngajar lumak. Usul fikih itu perangkat yang mau tidak mau untuk alat tafsir. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan perempuan 2 yang kakak beradik jadi istrinya 1 orang. Itu bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang dimaksud Allah adalah mengumpulkan 2 orang yang ada hubungan mahram. Coba kalau kita misalnya bikin gerakan kembali ke Quran, berarti yang haram hanya antasma'u bainal ukhtain. Padahal yang haram adalah bainal mar'ah wa ammatiyah, wala bainal mar'ah wa khalatiyah, wala bainal mar'ah wa jaddatiyah. Pokoknya 2 perempuan yang ada hubungan mahram tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Bayangkan kalau orang tidak ahli usul fikih kemudian dia mentafsirkan Quran, terus dia hanya pegang wa antasma'u bainal ukhtain. Itu juga anak tiri. Ada aturannya, lafadz yang keluar karena ghalib itu tidak punya makna. Misalnya begini, anak tiri yang nggak boleh dinikahi adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Padahal anak tiri serumah tidak serumah, kalau ibunya sudah kamu kumpulin kan tidak boleh dinikah. Lalu kata fi hujurikum di sini adalah yakhruju makhrajal ghalib. Ya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan punya ikatan apa? Hukum. Nah, hal seperti itu kan riskan kalau kita tidak mengaji usul fikih, apa kaidah fikih. Misalnya gini, ada ular di dalam. Terus kiainya bilang, Jamal ambilkan tongkat ya. Terus kamu karena nggak dipanggil namanya, terus nggak ngambil tongkat. Oh yang dipanggil Jamal bukan saya. Ini santri geblek dah. Sebenarnya kata manggil itu qaulun nabi li ahadin min ashabi itu qauluhu lil jami'. Yang hal-hal yang baik, yang darurat, siapapun yang bisa melakukan harus melakukan itu meskipun nggak dipanggil. Coba semua wiridan, ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagai riwayat fala tada'anna dubura kulli sholat. Terus kamu bilang nama saya ada Mu'ad loh. Berarti tidak kena ijazah itu. Itu harus ada analisis usul fikih. Kalau enggak ya habis kita. Semua wiridan tuh ya Abu Hurairah, ya Mu'ad, ya Aba. Nah, terus kamu saya ada yang di waksiati Rasulillah, ada yang diijazahi, ada bisa. Jadi masalah sana tuh maunya kalau sampai orang baik ya semua kebaikan itu saya ijazahkan. Ya tapi tentu beda yang ngaji betulan sama yang ngaji begini-begini itu. Ya memang seperti itu, karena kalau ingin jadi ulama konstruksinya memang harus utuh. Karena tadi ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada macam-macam kayak tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Itu ya zaman Nabi Sugeng sudah nambahi wala bainal mar'ati wa amatiha. Tidak boleh menikahi istri dan budenya atau bulenya. Nah kenapa Nabi tidak bilang wala bainal mar'ati wa jaddatiha? Kayaknya orang kelainan kalau kepikiran seperti itu. Loh, kalau bule itu masih masuk lah. Ya misalnya istri kamu 17, bulenya 27 kan, kok cantik budenya kan masih bisa mikir. Tapi kalau istri kamu 20, mbahnya 80, kok kepikiran itu kan. Sehingga di hadis memang hanya wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Nabi tidak mengatakan wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kayaknya kalau orang normal itu tidak kepikiran itu. Ya tapi apapun itu nyatanya Quran hanya wa antasma'u bainal ukhtain. Itu kalau nggak dijelaskan pakai usul fikih, ini min itlaqil badi wa iradil kul secara balaghah. Ya itu kan tidak bisa. Nah, di sini pentingnya ngaji khatam. Makanya saya suka ngaji Jalalain dengan penjelasan fikih, penjelasan usul fikih, karena supaya orang itu tahu lah bahwa maknani Quran tadi seperti yang didahulukan Habib Jindan itu. Ya kalau kamu tidak menguasai betul, terus akhirnya ngomong menurut saya, Quran kok menurut saya, menurut perasaan saya tidak bisa. Kata Habib Jindan kok biroi ya sudah pesan tiket di neraka.
Ngeri kan? Apalagi sudah biroi dapat penghormatan, dapat uang, dapat panggung. Islam kok menurut saya, ini Islam yang menurut Rasulullah, Islam kok menurut saya. Makanya ini saya fanatik bahwa kitab tadi saya tunjukkan ke Habib Jintan beberapa kitabnya Sayyid Muhammad yang menyebut mbah beliau apa supaya mudawan. Dulu itu ada orang alim alama namanya Les bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, "Al-Les afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu." Imam Les secara fikih itu lebih alim dibanding Imam Malik, tapi daya'ahu ashabu. Murid-muridnya enggak menulis. Andai kan Habib Salim tidak punya putra Habib Novel, tidak punya cucu Habib Jintan, mungkin orang tidak bakas lagi Habib Salim. Mbah Zubair andai kan tidak punya putra Mbah Mun, orang juga tidak bakas lagi Mbah Zubair. Bapak saya Kiai Nur Salim andai kan tidak punya putra saya, mungkin orang sudah lupa. Dulu ini cerita yang paling ekstrim. Dulu Nabi Ibrahim pernah dikira Yahudi karena punya keturunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Yahuda punya perilaku tertentu seakan-akan itu dari mbah-mbahnya. Baru setelah Rasulullah SAW memaklumatkan ad-dinul hanif, ad-dinul Islam millatun hanifiyah, millata abikum Ibrahim. Baru terpulihkan nama Ibrahim. Makanya kalau dalam nasihat Arab itu kama takarrama bi Muhammadin adnanu. Dulu orang tuh nggak tahu Adnan itu siapa, Qusay itu siapa, Kilab itu siapa. Gara-gara punya cucu yang bernama Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidul Khalqi, orang nyari-nyari Abdullah itu siapa, Abdul Muthalib itu siapa, Hashim itu siapa. Akhirnya diketahui Said Abdul itu orang yang ganteng, perilakunya baik. Abdul Muthalib itu orang yang pertama sering makan-makan, ngasih makan orang haji, gini-gini. Dikatakan Syaibatul Hamdi karena terus orang ini dikatakan wasumi afisul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walabba. Ini dikatakan Qusay litaqasi fi biladi qudaatal qasiyah. Terus dikatakan Kilab likasrati takalubi fil ardi karena orangnya aktif, sering berjuang di mana-mana. Terus jadi makanya kalau jenengan punya anak, punya cucu, didoakan jadi orang baik. Karena status Anda ini tertera cucu-cucu Anda. Lho nggih misalnya bapak sampean alim terus putune nak domino di situ, mabuk-mabuk di situ. Itu disatakan makam keramat apa tempat mabuk? Nah, makanya dzurriyyah ini penting. Makanya ketika Allah memberi hadiah pada Rasulullah Muhammad SAW kepada semua nabi, dia disebut wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqi. Ketika dikatakan kalimat tauhid juga wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Makanya ukuran orang baik itu ya anaknya, cucunya, apa-apanya. Karena ini yang meneruskan status kita. Ya jelas ya. Itu kalau Anda ini ngaji khatam, konstruksi itu tahu. Tapi kalau tidak khatam, ya hanya modal qabilna terus. Ya tapi agak apa-apa daripada sama sekali. Malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Ya kersane disambung Habib Jintan. Para sahabat sangat menghormati Rasulullah. Tetapi Rasul sendiri melarang bentuk penghormatan yang berlebihan. Bagaimana cara memahami titik tengah penghormatan yang benar kepada Nabi? Dan dalam konteks ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya, bagaimana memastikan penghormatan kita kepada kiai, guru, ustadz dan sebagainya tetap dalam koridor adab, tawadu yang tetap memakai nalar kritis, bukan berubah menjadi ketakutan, ketergantungan, atau kepatuhan tanpa berpikir. Ini pertanyaan secara tertulis yang telah lebih dahulu masuk ke panitia. Ya, dijawab dulu atau? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang mudah dijawab, asal sampean nggak punya sentimen. Biasa aja. Saya ini kan kata orang banyak, saya ini kan ya Gus, ya Kiai, ya Gus asli. Bapak saya Kiai, bapak saya Kiai. Tapi ya nggak ingin dihormati berlebihan. Buktinya disuruh Mas Fikri ya mau saja. Di pidatoni Pak Nazar ya saya dengerin. Kan berarti saya juga sopan itu. Jadi begini ya. Ini yang harus diketahui, bukan sekedar sunat harus. Nabi itu sering memaklumatkan diri, innama ana basarun, saya ini manusia. Karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dihormati sedemikian rupa. Ya, terus Nabi itu ya memperlihatkan kalau sering tersinggung. Misalnya ada orang yang nggak suka sama Said Abbas, pamannya, Nabi ya tersinggung. Kalau nggak suka keluarganya tersinggung. Tapi setelah itu Nabi membenahi dirinya sendiri bahwa saya ini Nabi, rujukannya hak, bukan sentimen keluarga. Nah sahabat juga sama ya, hormat sekali sama Nabi, tapi tetap kaidahnya itu la tutruni kama atrot an-nasoro, ya kamu jangan berlebihan sampai mentaklih, sampai menuhankan. Kalau hormat yang berlebihan dengan arti loyalitas atau bahasa tubuh, itu ya mulai dulu ada ya di semua tradisi. Sama lihat di kerajaan-kerajaan atau di film-film Cina itu kan semua, baik versi ketua suku maupun ketua geng, ketua apa saja kan ya dihormati oleh anak.
Tapi yang unik dari Nabi itu penghormatannya itu malah mengarah ke Tuhan. Misalnya begini, tadi Pak Kures cerita banyak tentang syarat sahnya jadi saksi. Ini penting, sampai nang swarga ben gak repot. Engko swargane ndek-ndek wae tapi nanti kalau sama Nabi nggak bisa bercengkrama sama bidadari sampean sungkan. Nanti tak carikan bidadari yang cerewet kayak istri kamu. Kayaknya nggak ada ya. Berarti trauma kamu sama istri itu. Kalau saya inginnya ya yang mirip lah. Biar apa? Kenangan. Ini perlu dicatat. Sebetulnya sehot solawat, saya berkali-kali matur di kitab Ithaf. Sehot solawat itu sehot terbaik. Karena ada kata-kata gini ya. Sudah kita misalnya adat pesantren Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau yang tanpa Sayyidina sholli ala Muhammad. Itu kan kelihatan. Allah itu pemberi, Nabi itu yang diberi. Saya ulang lagi. Ya Allah kasihkan sholawat engkau ke Nabi. Berarti Allah itu pemberi, Nabi yang diberi. Nah, kata kitab Ithaf, wan nabiyyu wa injalla qadruhu muhtajun ila rahmati ta'ala. Nabi apapun hebatnya, hubungannya dengan Allah itu Allah pemberi, Nabi penerima. Makanya hadil ummah tidak akan terperosok mentaklih, menuhankan Muhammad. Karena redaksinya sudah, ya Allah saya minta sholawatmu kasihkan. Ala abdika wa rasulika Muhammad, disebut ala abdika. Maka sehot sholawat itu ekspresi kita mencintai Nabi, maka kita bersolawat. Sekaligus memaklumatkan porsi masing-masing, Allah selamanya pemberi. Dan Nabi apapun hebatnya diberi. Jadi penghormatan sahabat itu ya terukur semua. Lah nanti kultur-kultur tertentu di daerah tertentu, misalnya di Kesultanan Jogja atau Kesultanan Maluku, semua di pondok, di apa-apa. Saya yakin semua orang soleh itu inginnya semuanya proporsional. Nggak tahu kalau yang sentimen, tapi semua orang soleh itu inginnya pasti propor. So, itu pasti, tak jamin. Terus yang terakhir tentang sholat, ada kata-kata as-sholatu imaduddin. Nabi kok tidak bukti Nabi itu gimana? Tadi kata Pak Kores kita butuh seksi. Ketika beliau jadi Nabi dan diikuti banyak orang, yang jadi ukuran ajaran terbesar beliau itu apa? Sholat. Dan sholat itu nyuruh apa coba? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. Ketika itidal rabbana walakal hamdu. Masa ada seorang manusia bikin satu ritual yang semuanya itu muji Allah? Itu kalau enggak Nabi enggak bisa. Sampai yang tak kayak hak gawe wiridan mantra nguntungno sampean dhewe mesti. Sampean misalnya tak angkat jadi tokoh spiritual kula. Wah loro kula mesti. Nabi ini luar biasa, hidupnya dihabiskan untuk menata sholat. Dan di semua sholat itu apa? Ada tasbihullah, takbirullah, Allahu Akbar. Terus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu kalau enggak Nabi tidak bisa. Bagaimana seorang manusia yang punya nafsu, punya selera, punya khadun nafsi, kemudian semuanya diarahkan ke Allah. Tidak bisa kalau enggak Nabi. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Itu bukan musollinya. Orang kadang rata-rata kiai pidato orang yang sholat itu enggak. Nabi ketika as-sholatnya. Sholat itu, jadi dengan sholat itu sudah kelihatan. Ini kalau enggak ide seorang Nabi tidak bisa. Susunan katanya, bentuk penghormatannya, semuanya Allahu Akbar. Kalau orang tertentu baca kabira walhamdulillah katsira, ada yang Allahumma ba'id baini. Apapun itu penghormatannya pada Allah. Rukuk subhana rabbiyal azim, i'tidal rabbana walakal hamdu. Nanti sujud subhana rabbiyal a'la. Itu kalau enggak Nabi tidak bisa punya ide gitu. Sama nyanyi lagu frustasi. Atau punya hak lagu apa, putus cinta, cinta buta, apapun itu mesti enggak terkait Allah. Jadi menurut saya dengan desain sholat kayak itu kalau enggak Nabi tidak bisa. Makanya disebut amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Muhammad itu mau kecil bersama kamu. Abu Jahal CS itu ngomongi Muhammad mulai kecil bersama kamu. Apakah kamu pernah ngerti dia bohong? Hal jarratum alaihi kadiban qaulullah. Terus gerakannya apa? Mulai pertama jadi nabi, sebelum nabi itu hobinya ya sholat itu. Gerakan sholat itu nggak mungkin ditemukan manusia, itu nggak mungkin. Coba kata-katanya sholat, gerakan fisiknya, semuanya itu mesti mengarah itu nabi. Maksud saya kalau bahasa keseharian itu ya terserah lah. Orang Jawa kalau dipegang kepalanya tersinggung, kalau orang Arab seneng. Nah ini kalau bentuk penghormatan pada guru sampai adili ya repot, semuanya subjektif. Semuanya apa? Ya tapi tentu nggak boleh berlebihan. Di mana-mana berlebihan itu nggak baik. Hanya urusan penghormatan. Kamu makan berlebihan ya sakit panitia kan. Kamu sering ngaji ya kasihan istri kamu. Pelarian kok ngaji itu gimana? Kamu terlalu sayang istri ya kasihan ibu kamu. Kenapa kalau berlebihan kan enggak? Makanya saya tuh sering cerita, kalau ada santri sering sowan saya sama istrinya tak marahin. Kamu tuh santri gak benar, terlalu mesra. Ternyata betul, setelah beberapa hari ibunya datang. Ya Gus, Jokrabi lali kulo, setelah menikah lepas saya. Ya karena berlebihan itu. Kayak orang kok seneng ngaji, bahaya itu mesti. Agak-agak banyak masalah. Ini bukan suudon, soal yakin.
Tapi bagus, pelariannya kok ngaji. Coba sekarang misalnya istri sampean sedang mesra terus ngajak liburan ke Australia, milih ngaji Gus Bah apa ke Australia? Ayo jawab. Sedang mesra-mesranya, ayo main ke Australia, mumpung saya uangnya banyak. Sudah kamu tak traktir, ngaji apa liburan? Oh yang bener. Yang jujur gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa, ngaji itu sudah bagus. Mulai dulu ya gitu, mulai dulu ya. Sayyidina Ali itu kalau ke masjid itu sedang bentrok sama Sayyidah Fatimah. Kalau enggak ya di rumah sama Sayyidah Fatimah. Artinya itu manusiawi. Makanya Nabi tanya, mana suamimu? Beni wa benahu syai'un, tadi ada geger sama saya, makanya enggak di rumah. Terus ternyata tidur di masjid. Kalau kata KNO karena bayangkan ada beduk, tidur di bawah beduk. Padahal masjidnya Nabi tidak ada beduk. Terus ya abad turab. Ya dulu itu biasa orang ke masjid itu karena uzubah, belum nikah kayak Abdul bin Umar atau Ali baru masalah dengan Sayyidah Fatimah. Sekarang ya alhamdulillah banyak yang teruskan itu. Kalau sedang banyak masalah ya sering ke masjid, kalau enggak ya enggak, itu sanadnya mutasil itu. Jadi beragama itu ya untuk manusia biasa aja. Sementing tauhidnya ditata, tadi kata Pak Quraisy kalau iman sama Rasulullah Muhammad Nabi ya syahadahnya di minimal syahadat tadi. Orang punya ide menemukan sholat itu kalau enggak seorang Nabi itu tidak bisa. Coba kalimat sholat itu menguntungkan Nabi apa menguntungkan Allah? Kalau boleh dibahasakan. Semuanya mengarah ke Allah. Bahkan hubungannya Nabi dengan Allah itu kita katakan apa? Allahumma sholli, ya Allah kasih. Nabi saya ini kasih rahmatmu. Tetap saja hubungannya Allah pemberi, Nabi diberi, penerima. Jadi enggak mungkin agama ini kebablasan sampai menuhankan. Nah, masuk surga pun dengan rahmatnya Allah. Sampai Nabi ngendikan kamu tidak masuk surga karena amal kamu. Wala anta ya Rasulullah, juga engkau tidak masuk surga karena amal engkau. Wala ana illa ayataghammadani ya Allah bi rahmati. Kayak apa? Segalanya itu Allah itu kayak. Keren kan jenengan? Keren. Sekarang ngrungokno ngaji.